Tapi RAB apa yang lagi Kurang. Kok dibelah hati gue men. Hati gue buat Fuji sama Reza Arab. Sumatera Utara. Regional Scooter. Balik lagi ke sensasional, acara Gen Z paling sensasional. Kita balik lagi setelah lebaran. Setelah minum-minum. Iya, udah. Terlalu nunjukin. Iya. Gue tahu kulit lu putih. Ada lagi yang putih, friend. Pink juga. Tapi Wow. nggak, maksudnya putih, Apa? pink, ke kreativitas dan kreasi warna tuh Wow. sangat amat nyambung dengan kreativitas seni dan budaya. Magiku Hibiniu. Magiku Hibiniu. Iya. Persis sama kayak tema yang akan kita bawain sekarang. Apa tuh? Iya. Apa temanya? Apa temanya? Ada. Apa? Kreativitas. Seni dan budaya. Disingkat? Itu dia. KSB. PLBJ. SBUD. Itu. Ah. Kemendikbud. Kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan dan Budaya. itu. Iya, tapi Apa? kreativitas seni itu sempat tercoreng, bro. Kenapa, friend? Karena kejadian belum lama ini. Apa tuh? Jadi ada fotografer. Foto orang telanjang. Sekarang. Fotografer itu dituntut jaksa gitu karena katanya ada tuduhan korupsi. Baca aja deh beritanya dah. Ya, langsung aja. Iya. Jadi ini ada kemarin tuh di mana daerah kampung halaman lu. Iya. Di mana, Medan? Di Karo. Karo mana? Kok ini Jawa Tengah? Beneran nggak sih? Kok di sini Serius. Jawa Tengah? Jadi kemarin tuh si Amsal Sitepu, Kena Tepu. Si Tepu. Si Tepu. Itu sempat dituntut sama jaksa. Oke. Gara-gara dia tuh bikin video promosi untuk Karo, Kabupaten Karo ya. Oke. Kabupaten Karo, cuman dari jaksanya itu ternyata dituduh melakukan korupsi. Tuduhannya karena apa? Pokoknya intinya dia tuh kan dia Videonya 2 menit, dia nyetornya 1,5. bukan. Korupsi waktu. Jadi intinya tuh kan biasa videografer kan. Kan ada jasa editing, ada Ya, jasa RAB-nya di RAB-nya gitu. ya itu konsep editing bla bla bla. Bener. Dubbing juga. Oke. Menurut jaksa Iya. itu harusnya 0. Damn. Harusnya itu gratis, Harusnya men. gratis. Sementara di-charge sama si Amsal, si Tepu. Ada Iya. nominal fee-nya. Iya, lah. kalau pembelaan jaksa adalah itu kan kita nggak ada satuan jual lah. Oke. Ya kan emang bener bukan barang masalahnya kan. Bener, Iya. jasa. Jasa. Jadi kayak ya udah kalau gue nyewa fotografer fee-nya 2 juta, ya itu udah termasuk dubbing, itu udah termasuk ini, termasuk Iya. itu, termasuk ini Ide. gitu. Mungkin pikiran jaksanya begitu. Oh. Padahal ada extra charge-nya lagi. Benar. Terus dituduh kayak, oh asal ini nih padahal apa sih kalau kabupaten ininya Apanya? kepala desanya nggak ngerti Kepala desa, apa-apa. Kades. Oh. Kadesa Tapi tahu-tahu ada RAB-nya yang buat siapa? Nah. Mereka jadi enggak, jadi ceritanya itu alurnya, pokoknya mereka kan emang ngajuin ke kades-kades nih siapa nih yang mau dibenerin profil desanya gitu. Oh, jadi si Amsal dan timnya Iya, ngajuin ke proposal. kades-kades. Terus habis itu pada nerima ada 4 kalau nggak salah, pada Oke. nerima semua. Terus tiba-tiba baru dikasusin sekarang. Yang nggak kasusin berarti kepala desanya. Nah itu nggak ngerti deh alurnya gimana coba. Iya, coba. Ini kok di Jawa Tengah Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Kayaknya mungkin. Oh, di daerah Jawa Tengah ya. Tapi maksudnya dia kan proyeknya ada di daerah-daerah lain juga. Iya benar. Karena Oh, kasus yang dikasusin yang di daerah Jawa Tengah, di kepala desa Jawa Tengah berarti yang enggak di kasusin. Karo, di Karo. Terus Jawa Tengah tadi apa? Ini Gcraft Jawa Tengahnya Iya, yang yang- maksudnya ngebela gitu. Oke. Iya, karena kasus yang menjerat pegiat ekonomi kreatif tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik hingga dibahas dalam sampai di rapat. Iya. Dibahas Tiga. di rapat paripurna Tapi ini Komisi pertama 3. kali loh DPR ngebela. Biasanya enggak. Lu kan waktu itu menjadi DPR gimana sih? Iya. Iya. Perkara ini mencuat lantaran dinilai menyentuh aspek fundamental dalam ekosistem ekonomi kreatif, khususnya terkait penghargaan terhadap proses kreatif dalam produksi video. Proses itu mencakup tahapan ide, penyusunan konsep, pengambilan gambar, penyuntingan, pengisian suara, pemotongan gambar, hingga penggunaan alat produksi yang menjadi satu kesatuan dalam menghasilkan karya profesional. Nah, itu dari jaksa penuntut umumnya bilang kayak harusnya ide tuh gratis.
Begitu. Susah. Jangan-jangan jaksanya disuruh bikin email aja masih nanya. Kok jadi ke situ? Gak ada korelasinya tuh. Ya enggak kan banyak yang komen soalnya katanya, ini jaksanya masih gaptek kali. Tapi kalau katanya sih Heeh. bukan A1, cuman info desas-desusnya. Gogon. Kena, wah, Gosip underground. bahasa. Wow. Wow, bahasa Gen Z. Bahasa Gen Z. Bahasa Gen Z. Gogon, jujur gogon. Geger, jujur geger. Oke. Katanya info nih. Katanya Info A2 lah, O2, Iya, A2. info A2. Oke. Ada keluarga, misal si jaksa punya keluarga yang biasa ngurusin, nggak kepilih. Ini Oh, proyekan. kalah tender. sakit Kalah tender, kalah tender. Si Lloyd Katanya. dia, bukan tender Oh, Lloyd. bukan. Kurang empuk, kurang empuk, tender. kurang empuk, Iya, iya. Oh, jadi tersinggung lah. Berarti yang menuntut ini si jaksa. Jaksa penuntut umum ya kan yang menuntut, iya. Oh, emang bisa gitu ya? Pokoknya ada evaluasinya gitu kan, kades kayak iya. tiap tahun itu ada kayak anggarannya dicek nih pakai buat Oke. apa aja. Tapi kenapa bukan yang dituntut bukan kepala desanya gitu yang Soalnya katanya kadesnya nggak ngerti, mereka nerima aja gitu. Maksudnya menurut gue mungkin kadesnya kayaknya ngerti juga deh kalau konsep harusnya dikasih harga. Cuman ya cari-cari cara biar Iya, ada. makanya gitu Oke. mungkin. serem bro, kayak gini-ginian. Karena pada akhirnya menunjukkan kalau semuanya bisa kena. Ya, apalagi kita pekerja kreatif juga Iya. kan. Tapi dikenain pasal apa? Oh, korupsi ya. Dikenain pasal korupsi. Lupa lagi. Kayak one prestasi gitu kali. Iya. Markup harga gitulah pokoknya. Iya, 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 markup. Oh, berarti Makanya. bisa maksudnya yang ngecek RAB-nya, terus yang ACC RAB-nya. Nah itu harusnya yang dipertanyakan kan yang dianya kan, yang Tapi kan meng-ACC-nya. RAB-nya juga dapat dari fotografernya kan. Ya harusnya kan bisa dicek di awal sebenarnya kayak. Ini apa nih biaya apa aja nih gitu-gitu. RAB apa deh? Rapat. RAB apa deh? Rancangan. Rancangan, A-nya. Anggaran. anggaran. B-nya. Belanja. Oh. Tapi RAB apa yang lagi Kurap. Kok dibelah hati gue men. Hati gue buat Fuji sama Reza Arab. Regional 2 Sumatera Utara. Regional Scooter. Tim Pura. Mampus lu tim apa? Kurap. Yes. Ada apa lagi timnya? Ada Rabun. Rabun. Ah, iya. Lu tim Fura apa tim Rabun? Kurap pakai P apa B? B. Reza emang orang Arab sih emang. Karena gue nggak ngikutin gitu-gituan. Ini lebih penting bro. Iya. Yeay, kurang kreatif apa? Mereka Kalau yang menopang. maraton dituntut Iya. gimana? Hiburan orang-orang hilang. Oh, anjing lu. Selalu gitu deh. Bangsat. Selalu pengen paling beda. Lu gak Kenapa mau sih? banget lu ada hiburan untuk orang-orang yang gak bisa menjangkau hiburan-hiburan kelas mewah. Iya. Gue masuk bis horor deh. Atau rintik sendu. Iya. Gue sedih. Ini apa sih? Kayak gue budek deh. Pokoknya gue gak ngerti nih. Sorry. Nih gue terlalu gak ngerti, ini terlalu liar nih. Gue dengerin podcast horor, salah ya? Bus horor. Oh, iya. Kan main karakter anime momen lagi kan. Iya. Enggak, tapi balik lagi ke tadi. Kenapa Iya. tuh? Jadi karena kita harus melawan. Saya akan lawan. Ketidakadilan di negara ini. Bener? Gue punya lagu-lagu yang bisa didengerin buat melawan ketidakadilan. Wow. Asoy. Jadi kita langsung masuk ke segmen music. Lagu pertama. What? Ini lagu punk. Pang. Punk yang sering Indo lokal? Lokal. Indo. Oh, Indo. Iya. Nice. Sering dinyanyikan di Metro Mini pada masanya. Superman is dead. Bukan. Damn. Tongkrongan kan? Rocket Bukan. Rockers. Bukan. Damn. Terlalu pop. Blink mana itu? Wow, udah popang. Udah popang. Gue jarang ngeliat pengamen di Metro bawain Demit sih. Marginal negeri ngeri. Tahu nggak lu? Gimana tuh? Inilah negeri kita. Yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas, samudra biru. Oh, tahu gak? Gue bagian lawan. Gak ada. Nggak ada. Ya, gue bagian lawan aja. Taring babi. Taring babi, komunitas taring babi, benar.
Nggak tahu nih. Iya. Marginal singkatannya apa? Maret. Maret. Ini marginal ada singkatannya. Gak ada gila. Gak ada gila. Iya, Gak ada. marginal kan kecil. Marginal kecil, men. Marginal tuh terpinggirkan. Terus kecil bahasa apa? Dari mana nih kecil? Dari mana? Margin. Ya. Anal? Analogi. Analogi maksudnya Ini kan analogi perbandingan. rakyat butuh Benar. mereka. Perbandingan. Iya, Ya kan iya, ada iya. kayak dari strata atas ke strata bawah perbandingannya. Benar, Analoginya benar, gak benar. masuk. Iya, Iya. benar. Lagu kedua. Apa Apa tuh? tuh? Race Against the Machine, Killing in the Name. Panjang tahu nggak? banget. Tahu nggak? Enggak, tapi kayak keren. Nggak dengerin apa itu Iya. mantep lah. Iya. Killing in the name of. Lagu melawan aparat. Lagu melawan aparat. 1312. 1312. Lu sugar rush ya? Hah? Lu sugar rush ya? Tong habis makan coklat cabe tadi. Iya. Killing in the name of. Yang ketiga udah pasti. Apa? Fis Peradaban. Wuh. Tapi jujur itu gue sempat ada masanya dengerin terus itu karena Gue enak. juga. Iya. Itu enak. Itu enak. Itu iya. kan yang emang Baskara bilang kayak gak ada yang lebih keras daripada lagu Fis Peradaban kan Iya. waktu itu. dalam konteks Dalam konteks maksudnya lirikal kritis, sih, iya, kritis dalam melawan pemerintah gitu. boleh diadu lah. Boleh diadu lah Iya. itu. Jadi itu rekomendasi musik. Benar, Boleh. carilah kalau kata Baskara carilah suara lu sendiri dan carilah perlawanan lu sendiri. Benar, Kalau iya. kita ngerekomendasin by musik nih. Benar, benar. Siapa tahu lu Mau netizen ada juga gaya-gaya perlawanan versi mereka sendiri yang Benar. justru yang lebih kreatif, yang lebih berseni dan lebih berbudaya. Contohnya adalah melawan Melalui pembodohan podcast. dengan belajar. Betul. Betul, melawan Matikan YouTube kalian. asik, makin sepi dong nih yang nonton kita. Hanya tonton sensasional. Yeay. itu kayaknya menyuarakan pembodohan, bukan melawan pembodohan kayaknya. Iya. Dukung Fura. Ada gak Apa? rekomendasi lagu atau Udah dipakai tadi. Fis Peradaban. emang wawasan Padahal kan ada cakrawala? kami belum tentu ya. Bener, ada Iya. jika kami bersama. Bener. Apa kalau lagu Sunset yang- Tanah Anarki? Bener. Kalau lagu yang ini ada titik. Ya, Sopriadi. Lu mau lawan siapa? Mertua anjing. Iya kan melihat jalan di akhirnya bukan akhir. Apa sih ini orang? Kenapa melihat jalan? Ya enggak kan ada titik-titik Ah, di ujung doa-doa kan. terus? Jalan ya, di ini di ujung mana? ada jalannya. Gak ada ngomong Ya jalan kan dan ada ujung. jalan cerah nanti in the end. Itu analogi gue. Oh, iya. Kan musik Iya. bisa Gak apa-apa, ada didefinisikan. interpretasi iya. orang beda-beda, Orang bro. masing-masing. Interpretasi Iya, orang beda-beda. Iya. Iya, Iya. interpretasi orang beda-beda. Cuma memang gak jauh. Iya, iya. Jauh. Jadi ngomong-ngomong soal musik, Hmm. sumpah tahun ini tuh banyak banget band internasional yang mau konser di Indo. Bener, ada Lani. Di 30 Oktober kalau gak salah. Oh iya? Iya, Lani 30 Oktober kalau gak salah ya. Heeh. Pas Halloween. Kok sesuai? Fun fact. Serem tuh bandnya. Lani, LA New York kan. Lani. Terus ada Neck Deep, Neck Deep di ini, The Sounds Pro. TSP, The Sound Project. Iya, 2 tahun lalu juga TSP kan. Benar. Terus ada MCR, MCR, terus ada Avenged, Avenged Sevenfold, Avenged Sevenfold, terus belum ada Hammer Sonic. Hah? Hammer Sonic banyak banget band luarnya. Bener. Ada kalau nggak salah ada Bryan Adams juga. Ya? Hah? Hammer Sonic Apa kan Daniel Caesar sih? di Hammer Sonic. Bukan goblok. Maksudnya band luar yang ke Indonesia. Itu One Ok Rock. Oh iya, One Ok Rock demi juga apa ada ada. One Ok Iya, Rock? makanya. Heeh. Damn. Wah, menabung nih gue. Asoy. Iya. Avenged Sevenfold lu kemarin soalnya gagal. Gua gagal. Tapi beda. Duit. Tapi kan hari ini kemungkinan berhasil kan tahun ini. Bismillah. Bismillah. Karena Tumben. gua tuh nungguin dari tahun 2012 yang waktu gagal tuh gua waktu kelas 3 SMP baru lulus. Harusnya gua nonton tapi gagal. Karena Kan emang konsernya gagal. oh iya. Karena promotornya. Benar. Iya. Gara-gara ngurusin suju anjing. Setuju. Terus Iya. akhirnya di 2020 Sebenarnya tuh 2015 ada juga. lagi. Cuma itu gua nggak nonton juga karena Oke, lagi nggak karena? terlalu ngikutin. Oke. Terus 2024 Benar.
yang one stop in Asia. Benar. Nonton. Sekarang enggak. Oh. Enggak, tapi sempet agak fail juga kan karena venue-nya kan. Enggak juga. Kasian banget mereka. Yang venue-nya rusak itu? Itu 2012. Yang Enggak, sampai batal. Yang venue-nya BMTH itu Ya udah, BMTH ya? ya udah kita BMTH. cek fakta BMTH. aja di sini cek BMTH. fakta. Asoy. Gue pengen banget MCR. Gue juga tuh. Gue udah ngetek Getaway. tiket. Bukan. Gue udah ngetek tiket teman gue. Oh iya. MCR tuh di mana ya? MCR Di JIS juga gak sih? di JIS juga. Iya. Gue pengen banget. Cita-cita gue emang nyanyi I Don't Love You bareng. Dan kayaknya Bareng Ikjus. setahu gue kalau yang MCR nih special set dia mainin full album Welcome to the Black Parade. Bener. Dari lagu pertama sampai lagu terakhir. Dan- Habis itu baru lagu-lagu yang lain. Dan total setlistnya kalau di negara-negara lain tuh sampai 30. 30 lagu ya? Iya 30. Berapa 30. lama berarti konsernya Ya kayak 2,5 jam. Iya, 2,5 jam, ya. Iya. Encore-nya aja bisa berapa gitu. Ini kayaknya gak ada yang didengerin deh ternyata. Nah, ini Kalau dari list band-band luar yang lu tahu siapa? One Ok Rock gue tahu, Neck Deep cowok gue dengerin, MCR Lani, MCR gue sempet ada fase pas SMP, soalnya sepupu gue suka, terus gue Oke. kayak Lagu "Ah, yaudah MCR. deh." Enggak, gue udah lupa sekarang. Kan gue poser doang, Iya, gue gak mau, oke, gue iya, FOMO, iya. gue gak mau Yaudah, miss nggak out gitu loh, apa-apa. gue juga mau emo dan ngepang Oke. gitu. Iya. Nggak apa-apa, nggak nggak apa-apa. Tapi kan Fase. ini kalau misalnya jadi, Hmm. ini bakal jadi konser pertama gua. Seumur hidup. Iya, Lo belum pernah nonton? konser. Dia biasanya festival. Biasanya festival. Ah. Kalau konser harusnya kan 2012, tapi Hmm. nggak jadi kan. Nah, sepanjang itu tuh gue nggak pernah nonton konser. Oke. Iya, dan gue tuh pengen banget konser yang bener-bener konser tunggal gitu. Oke. Gue bingung kayak bawa apa aja kalau konser ya. Oh, Iya. tuh dibantuin bridging. Peka dong, dibantuin tuh. Dibantuin, masa malah. Oh, masa malah. Oh, Ya udah masa kasih. responnya. Oh, Gue udah segitiga tuh, udah terobosan. iya, udah pressing, Iya, udah udah press. Travela tuh gue. Iya. Udah KDB Iya, gue. iya. Anjing, udah segitiga L1. Ya gue sebagai orang yang udah pernah nonton konser ya. Benar. Terus udah dan beberapa melakukan kali. konser. Belum Belum. sempet Belum dia. sempet. Udah dong, deh. udah pernah tur Jawa bahkan gue. Oke, tapi kan tetap ibaratnya substitusi hitungannya. Hitungannya substitusi, nggak pemain Yap, utama, yap, nggak pemain yap, utama. yap. Setidaknya gue pernah ditonton 1.000 orang. Ya, elah ditonton 1.000 doang. Di YouTube gue juga intinya 1.000 waktu itu sama Oza. Nah, jadi menurut lu gue harus bawa apa aja pas di konser? Nah, gue ada 3 rekomendasi nih. Apa aja? Apa aja tuh Langsung penasaran aja, banget gue. kita bahas di segmen rekomendasi. Balik lagi di rekomendasi. Nah guys, menurut gue tahun 2026 ini kita mesti punya peralatan tempur buat menghadapi apa? Menghadapi seabrek konser musisi internasional yang datang ke Indonesia. Belum lagi musisi lokal yang keren-keren dan festival-festival musik yang juga gak bisa banget kita skip. Makanya gue bakal ngasih rekomendasi barang yang wajib banget dibawa Gen Z pas ngonser. Yang pertama, kipas angin portable. Nah, barang ini itu jadi rekomendasi wajib nomor 1 gue. Karena kita kan tahu sendiri ya, konser tuh sering banget sesek-sesekan. Dan apalagi festival yang kita harus gerak dari satu panggung ke panggung yang lain. Jadi makanya kipas angin portable ini wajib banget biar lo tetap adem selama konser. Jangan sampai deh selfie lo bareng teman-teman gak layak upload karena lo basah sebadan-badan. Terus yang kedua, power bank. Nah ini udah gak perlu ditanya lah ya kenapa gue rekomendasiin barang ini. Karena sebagai Gen Z, kayaknya kita nggak bisa banget deh konser tanpa rekam-rekam dan foto-foto ya. Namanya Gen Z, bagi kita posting story tuh wajib banget. Karena satu dunia tuh harus tahu kalau kita culture. Dan selera musik kita tuh harus nyampe. Jangan sampai deh experience konser lo keganggu gara-gara kehabisan baterai HP di konser. Dan yang terakhir, apalagi kalau bukan e-money dan juga saldo e-wallet. Yang terakhir mungkin lo bakal bingung sih kenapa barang ini gue rekomendasiin. Tapi menurut gue ini tuh salah satu hal yang harus dihindari kalau lo ke konser. Yaitu bawa kendaraan pribadi ke venue.
Udahlah cari parkirnya susah, waktu bubaran pun keluar parkirnya juga astaga. Naik Transum adalah opsi paling mantep kalau lo pengen pulang dalam keadaan waras. Nah, apalagi kalau rumah lo jauh dan harus banget bawa kendaraan pribadi. Lo bisa parkir dulu di safe zone lo, baru lanjut naik Transum ke venue. Yang penting nih guys, lo nggak harus nunggu berjam-jam buat keluar parkiran. Itu dia 3 barang yang wajib dibawa pas konser, walaupun yang paling penting dari konser bukan 3 barang tadi, tapi duit buat beli tiketnya. Karena namanya tiket konser mah harus dibeli, gak bisa tiba-tiba pokoknya ada. Jadi tadi tuh ada Power bank. Power bank. power bank. Karena kan lu konser festival gitu dari pagi sampai malam kan. Dari iya. siang sampai malam. Gue malah waktu yang 2012 dari pagi. Nah, ya kan. Charger station udah pasti susah. Benar. Kalau nggak ada Iya. power bank, Gak bisa IG story kan? Iya, nggak bisa IG story, nggak bisa Harus lihat nambah IG lirik story. kalau lu poster kan. Iya, Kalau lu poster iya, lu nggak bisa iya. lihat lirik. Iya. Iya, bro. Sesimpel yang lu pengen tonton ada di panggung mana. Itu festival. Itu festival. Oh iya, ding. Iya, kalau konser cuma satu Oh panggungnya. iya, ding. Iya. Ini konser bukan festival ya. Iya. Terus apa lagi tadi? Terus habis itu kipas Kipas angin. Kipas angin portable. Iya. Siapa tahu kan outdoor. Iya gerak. Oh, udah gerak. pasti jis. Ya enggak Ya kan kan ada bisa banyak. konser-konser. Oh, iya, bener, Iya, iya. kayak konser Intimate Perunggu kemarin yang gue Oh, di iya. itu Outdoor. outdoor harus Iya. harus bawa kipas Ada tuh itu. kipas angin yang di leher gitu tuh yang kayak headset. Iya. Ada gua yang pernah kayak pakai bantal waktu tidur itu. kan, yang kayak bantal Iya. tidur. Temen gue beli kipas angin nonton Miyako? festival. Bukan. Sun kan? 1,5 juta anjir. Kipas angin portable kenceng sih anginnya. Oh. Tapi 1,5 juta. anjing Enggak itu yang gimana udah kayak AC bentuknya? kali. Sama kayak gitu juga cuman emang lebih kokoh aja. Changhong, jadi dia bawahnya emang gede. Mereknya Changhong, emang gede. Padesta. 1,5 juta dia baru nonton festival sekali. 1,5 juta. Iya. Bentuk kipas anginnya? Ya kipas angin portable biasa cuman emang lebih kokoh Ya aja dan temen dia anginnya orang lebih ada kencang. kali, orang ada. Tahu tuh si Spy itu. Oh, oke. Iya. Nonton festival jarang. Terus kipas angin, terus power bank sama terakhir Imani. Iya, soalnya kan harus jaga-jaga friend Iya, kalau iya. misalnya lo konser, Benar, males benar. banget naik mobil karena pasti macet keluarnya. Dan kemungkinan ada tenan-tenan gitu kan. Bener, enggak tenan Chris sih. Cash. Cash. Tapi kan Imani bisa tap juga kan. Bisa Oh, kalau iya. ada mesin EDC juga bisa Bener, Imani kan. bener. Karena kalau misalnya cash kemungkinan nggak ada kembalian. Kalau misalnya Chris kemungkinan nggak ada sinyal kalau rame. Bener. Jadi Imani iya, bisa lo iya. buat bayar buat Naik kendaraan umum Transum juga. Iya. banyak lah fungsinya lah. Atau rata-rata sekarang venue-venue gitu juga rata-rata bayar parkirnya pakai Imani. Iya Iya, benar. benar. Iya, jadi penting banget tuh Emang Jis ada Imani. parkiran mobil ya? Apa? Jis Ada parkiran mobil men. ya? Ada tapi Cuma nggak ya banyak ya? agak-agak jauh gitu sama ya. Maksudnya terbatas gitu karena emang JIS dibangun untuk orang kesana naik transportasi umum. Iya. Oh, sama ini kata siapa? Oh, kata si promotornya. Hmm? Ntar tuh pas Kiki Aulia Ucup. bukan. Versi Ravel Oke. pas Avenged main apa? Apa? Itu udah ada jembatan penghubung dari Ancol ke JIS. Oh. Jadi kita bisa parkir mobil di Ancol. Dan ngomong-ngomong jembatan penghubung, ini kita disuruh menghubungkan bridging Wow. ke anak Erika Karlina. Wow. Andre baru saja menjalani prosesi Tedak Sinten. Tedak. Apa tuh Tedak Sinten? Tedak Sinten tuh artinya Pijak bumi. turun tanah. Turun Lo tanah. orang mana sih? Orang Jawa? Orang Betawi sini. Jawa kan lu? Iya, Betawi Jawa. Betawi Jawa. Jadi Lu yang tahu. Makassar Padang. Makassar Padang. Ya, gue gak pernah mudik gila. Apa? Gak pernah mudik, di rumah gue gak ada ngomong Jawa. Ya Apa udah. hubungannya anjir mudik? Tedak Sinten Tedak Sinten. knowledge umum. Iya, budaya. Ketinggalan zaman banget gue informasi Iya, umum jadi gitu. ritual Jawa yang beberapa hari ini banyak diperbincangkan di media sosial adalah Nah, Tedak Sinten yang dilakukan artis Erika Karlina untuk anak semata wayangnya Andrew Raksinel pada Jumat tanggal 3 April lalu. Tedak Sinten menjadi pertanda seorang anak mulai belajar berdiri dan berjalan. Secara harfiah, Tedak Sinten merupakan upacara turun tanah bagi seorang anak. Ritual ini biasanya dilakukan ketika seorang anak berusia 7 bulan dalam penanggalan Jawa. Emang beda penanggalan Jawa sama Masehi ya? Ada ininya nggak Ada- sih? ada- Gue lupa banget namanya apa ya? Weton. Iya. Oke. Oh, guyon. Itu kan Apa? Guyon Water. Ada Berarti- menepi. Apa? Guyon Waton menepi ada lagunya. Iya, ada. Betul tuh yang kayak apa namanya?
Kliwon, Sage, Pahing. Pahing. Wage, Pahing, terus ada Pon, Pon. terus ada Udah tuh doang 4 kan? emang 4 ya? Lima. 5. Kliwon, Wage, Pahing, Pon, Ya, ntar kita cari. Yang nggak cocok kerja di ARD. SEA Games, Pon, Wah. SEA Games. Olimpik. FIFA World Cup. Iya. Iya. Legi. Lapis. Asoy lapis legi. Legi apa nih? Gitu aja. Jadi kalau nggak salah ini prosesinya tuh kayak anaknya ditaruh gitu, terus dikurung pakai kurungan Ya, ayam, ditaruh. terus di dalamnya tuh kayak ada, Jepang. ya Lo bapak-bapak. di dalamnya tuh itu ditaruh singa, harimau terus suruh berantem. Koloseum. Mbappe Project ini. Bayi Sparta. Jadi anak, terus di kurungan ayam, terus ada barang-barang Iya, gitu. kayak pesawat, terus Terus ada habis itu bola. skapel. Misalnya buku, Iya, terus kayak jadi misalnya kira-kira dia masa depannya gimana gitu. kalkulator. Pokemon. Bener, Bakugan. Yu-Gi-Oh. Iya, jadi niscayanya yang dipercayanya ketika dia memilih barang itu, dia akan ahli dalam hal itu. Misalnya dia ngambil buku, kemungkinan besar dia akan menjadi anak yang pintar. Iya. Dia misalnya ngambil bola, kemungkinan besar dia akan jago bola. Dan si Andrew ini kalau nggak salah dia mengambil 2 benda yaitu miniatur pesawat dan gitar. Iya, ukulele kalau nggak salah. Dan kalau menurut pandangan gue kayak dia ngambil pesawat, dia berarti akan mengulang kejadian 9/11. Katanya makanya. Jadi pilot. Jadi pilot. Jadi pilot. Iya. Iya. Makanya katanya Brevi harus siap-siap nabung karena kayak masa depannya mahal nih. Si Andrew. Bener. Dan dia ngambil gitar apa ukulele? Ukulele. Ya mana tahu dia jadi sering cover lagu. Iya, benar. Ngepang. Ya bapak-bapak, ibu-ibu 1000 tidak 2000 tidak akan membuat Anda miskin. Pak Marco mau ke Rempang. Assalamualaikum para penumpang. Aki-aki nggak pakai celana. Kalau rezeki nggak kemana. Nah ini dia Andrew. Apa begitu kan? Sembari nabung buat beli pesawat tadi, buat sekolah pilot. Tapi di situ gue penasaran deh. Ditaruh mixer nggak di situ? Harusnya. kan? Tapi mungkin sesuatu yang berbau musik kan bisa. Oh Gitar. iya benar. Iya. Makanya tadi kalau nggak salah si Andrew juga nggak metik di gitar emang. Ya Tomorello main gitar begini, bisa Tomorello. Gitaris Haris segini mesin. Iya. Bisa. Kira-kira lu kalau punya anak, Tedak Sinten. iya maksudnya tedak sinten, barang apa aja yang lu taruh di dalam iya. kurungan itu? Emang kita bisa pilih? Ya Maksudnya lu kira zaman Jawa dulu udah ada pesawat anjing? Iya. Berarti kan milih apa aja bisa, milih. yang seadanya. Seadanya aja. Iya, barang-barang yang positif apa aja kira-kira lu? Abisnya itu sabu. Apa? Ya ada laptop Apa gitu. ya? Make podcast. Oke. Palu. Buat? Jadi Mana hakim. tahu dia jadi- hakim, Oke, benar. jaksa. Hakim. Ini skapel dokter. Oke. Oh iya benar. Stetoskop. Ya stetoskop. Oke. Apalagi ya? Mobil-mobilan. Menurut tahu jadi pembalap. Kalau jadi montir Gak apa-apa juga. atau supir angkot? Ya Gak jangan apa-apa Suzuki sih. Carry. Mana tahu dia jadi suka Jangan breakbeat. Suzuki Carry. Iya, maksudnya kan angkotnya angkot yang itu kan, angkot di Las Vegas. Iya. Iya. Kan ada ada ya. mobil Ferrari. Bener. Kalau nggak punya duit buat beli miniatur Ferrari, Nggak apa-apa, Apa-apa tulis gitu. aja di kertas. Ferrari. ada gini sebenarnya perlu nggak sih?
Nah itu. Makanya lu setuju bingung kan? jawab. Iya. Lu bingung kan Iya. anak-anak tiri itu masih relevan atau perlu Benar, atau enggak? benar, iya. Makanya itu kita langsung ke segmen berikutnya aja. Nah, Ah. yaitu adalah segmen So Edgy. Jadi unpopular opinion yang akan gue bawa kali ini adalah ritual adat yang tidak ilmiah atau tidak didukung oleh sains atau tidak didukung oleh jurnal dan tidak ada bukti nyatanya itu masih perlu dilanjutkan atau tidak. Kayak tadi tedak Iya, sinten, iya, terus iya. kayak misalnya pengen nikah yang nginjek telur, terus kayak kalau di Jawa ada rebutan ayam. Terus kayak Perang ada carok. manji sebelum carok, nikah Mandi. mandi kembang. Perang carok. Apa? Perang carok. Ah, bener. Iya. Kalau itu mah emang itu penyelesaian masalah di sono aja itu. Ritual-ritual gitu. Masih Iya. yang tidak didukung ilmiah, yang tidak ada bukti ilmiahnya, masih perlu dilanjutkan atau tidak? Perlu. Perlu. Kenapa? Kayaknya enggak deh, karena kan itu sebenarnya simbolis doang kan. Oke. Kenapa gak perlu menurut lu? Ya yang penting mah niat kita udah baik aja kan. Oke. Simbolis kalau misalnya emang ada tujuannya, mungkin kalau tujuannya untuk berbagi ke sesama karena kita punya rezeki lebih, ya udah aja. Cuman Oke. kalau terlalu dipaksakan kayaknya ya nggak usah lah. Gue lebih prefer nggak usahnya gitu loh. Mending yang penting ikhlas aja kitanya mah. Oke. Iya. Kalau lu kenapa perlu? Soalnya gue pengen anak gue jadi kayak Lu? SJW. Hah? Terus Nggak apa jadi kayak hubungannya? nggak out of touch gitu loh, kayak ngomonginnya hal-hal yang terlalu kebarat-baratan gitu. Oh. Nggak, soalnya gue relate karena keluarga gue tuh sama sekali gak nyeritain ke gue soal kayak misalnya Adat kakek kita dari istiadat, mana gitu-gitu. silsilah. Sedangkan orang tua gue masih, misalnya Makassar kan ada adatnya juga tuh pas masih kecil. Gue lupa banget namanya apa tapi, nah nyokap gue masih dapet. Oke. Cuman gue udah putus di situ. Jadi gue gak pengen kayak anak gue bingung gitu loh. Melestarikan budaya. Iya, melestarikan budaya biar dia kayak Indonesia banget juga. Nyokap lu yang Manado? Makassar ini. Oh, nyokap lu Makassar. Bokap lu yang Padang. Bokap gue yang Padang. Padang biasanya lebih erat tuh adat Iya. istiadatnya. Kalau Turun ke lu juga Iya. ada? enggak, soalnya kan harusnya kan nyokap yang Padang kan baru gue dapat keturunan Padangnya kan. Biar anak lu ntar Indonesia banget. Iya, soalnya gue juga ngerasa. Pacara aja itu mah Indonesia banget tuh. Udah. Setiap Senin. Enggak, maksudnya ada ilmu-ilmu budayanya Oh, lah. iya, iya. Ada Dan ilmu-ilmu. gimana pun gue pas gede agak ngebandingin juga, friend. Pas ketemu teman-teman gue, kayak mereka ngerti banget itu kayak keluarga gue dulu tuh pelaut atau apa gitu. Gue sama sekali Lah nggak itu tahu. mah lagu, nenek moyangku seorang pelaut. Tapi beneran yang kayak sampai lo tau gak sih keluarga-keluarga yang ada silsilahnya ditulis gitu. Iya, tapi rata-rata itu di keluarga Batak. Oh. Iya, sama keluarga Arab biasanya yang silsilahnya ditulis. Iya, pokoknya keluarga gue, temen gue yang orang Jogja itu juga ada yang kayak gitu. Jadi kayak Oke. kayaknya gue pengen deh anak gue kayak gitu juga biar gak kebingungan pas gede. Karena gue kalau ditanya kayak gue orang mana, gue jawabnya gue orang Jakarta. Kayak nyokap. Tapi kan ritual-ritual adat gitu siapa tahu kayak udah gak relevan lagi. Iya, kayak nyokap gue juga kagak ada pohon keluarga nih. Tapi setiap sebulan sekali arisan. Sama Keluarga nyokap, dia kan nyokap gue punya nyokap, Iya. Mbak Uti gue. Itu mah dia emang pinter aja kali Mbak ngumpulin Uti gue duit. kan anak tertua, jadi adik-adiknya ngumpul di situ. Oke. Kalau lebaran juga, ya udah yang penting mah niatnya kan, yang bukan Benar. adatnya. Ya kan. tergantung situasi juga sih. tapi kayaknya arisan bukan termasuk Iya. ritual adat Iya. yang Maksudnya adat enggak, tuh ini arisan. kan tidak Iya. katanya kayak sakral gitu Maksudnya loh. ada bisa Iya. dipersimpel gitu. Oke. oke. Jadi kayak ibaratnya diakulturasi lah. Heeh. Iya, jadi mungkin kayak misalnya kalau di adat Jawa pas nikah kan ada tarik-tarikan ayam. Niscaya siapa yang dapat porsi ayamnya lebih besar, itu kemungkinan besar pendapatannya dia untuk menghidupi keluarganya dia yang dominan. Oh. Jadi misalnya ayam nih 1 ekor nih, ditarik nih sama mempelai perempuan sama laki-laki. Kasihan dong ayamnya. Ya kan nggak Ayamnya hidup masih bangsat, hidup. nggak hidup bangsat. Udah dalam bentuk Pak Gembus. Pak Gembus nggak jual 1 ekor. Ya udah fried chicken master berarti. Iya. Masih dalam bentuk fried chicken master. Ricis kalau mau. Ya udah ya Ricis. Ricis. Iya. Enggak, Ricis kan ada yang jual ini. Oh iya. Kalau Iya. chicken master ada yang seekor emang tapi udah dipotong-potong. Bener. Nah, nanti dipegang terus dalam hitungan 1 2 3 barengan tuh. Nanti yang dapat bagian ayamnya lebih banyak itu yang niscaya akan bawa rezeki lebih banyak ke keluarganya gitu. Kasihan ya kalau yang dapat istrinya lebih gede ya. Pak adik gue termasuk. Terus gimana realitanya?
realitanya bener sih. Kalau lu gimana? Lo bakal lestariin juga? Kalau misalnya Gue kan bukan Jawa. iya. Ya enggak, adat Batak. Mungkin ya, tapi gue gak terlalu, itu gue juga lagi belajar juga tentang adat gue gitu akhir-akhir ini. Jadi gue masih belum tahu banyak bagaimana ritual-ritual adat gue sendiri. Yang penting-penting aja lah ya. Yang penting-penting aja. Kalau misalnya narik ayam, Mm-mm. terus istri sama suami cuma dapat paha gitu. Berarti seimbang, sama-sama saling menghidupi. Yang dadanya jatuh semua. Artinya apa? Ya segini dong. Ini jatuh ini. Ini jadi keluarga miskin. Kemungkinan. Ini udah paha lagi. Kanan kiri. Yang sayap dada jatuh ke bawah semua. Makanya gitu-gitulah, nggak usah kan. Daripada kejadian Ya itu kan buat beneran. seru-seruan doang tapi. Petasan seru. Bener Betawi paling Ya bener. kan simbolis Iya. aja, friend. Ya itu namanya kepercayaan, ya boleh lu percayain, boleh Iya, enggak iya. gitu. Iya, Iya. cuma emang untuk bagi sebagian orang kayak ya ada budget lebih aja untuk ngadain Benar. ritual itu yang signifikansinya ke hubungan pernikahan mereka, ke keluarga mereka, rumah tangga mereka nggak terlalu beneran bisa terbukti. Iya. Tapi gue kebagi dua nih antara pengen pernikahan modern yang kayak ya udah aja kayak mempelai Enggak nih, wanita. kalau mau bahas pernikahan selesai segmen ini dulu maksud gue. Iya, iya, Itu iya. udah bukan maksudnya itu. Oh, iya, udah. Jadi Mau curhat. jadi lu setuju? Setuju. Lu enggak? Enggak lah gue. Lu enggak kebalik gak sih? Lu enggak setuju? Gue gak setuju bener kan? Lu enggak setuju? Lu Setuju. Lu enggak setuju? Dia Oh, gue setuju. setuju. Dia Lo setuju. Oh, iya, Karena setuju. pertanyaannya Iya, benar. Iya. harus. Oke, berarti unpopular opinion ini masih bisa diperdebatkan. Ya tergantung kalian lah. Tergantung kalian lah. Kalian tim scientific atau tim Melestarikan budaya. melestarikan budaya. Iya. Itu. Yaudah, sekian segmen So Edgy. Nah, Jadi kenapa? kalau gue emang kalau misalnya nikah nih kebagi dua, kayak pengen yang modern, yang kayak masuk bareng-bareng pakai lagu apa kayak gitu, Metallica kayak apa gitu. Atau pakai palang pintu. Oh, karena Betawi. Iya. Palang pintu kan cuma buat ngelamar doang nggak sih, Sir? Enggak. Biasanya ada di resepsi juga. Oh, ada di resepsi Ya, juga. resepsi juga. Iya. Oh, gitu. Iya. Oh, gue kira pas Resepsi ngelamar biasa. doang. Enggak, resepsi justru. Oh. Oke. Ngelamar ya udah lamaran biasa aja kan, kayak ada hiburannya gitu kan jadinya. Tapi kan purpose utamanya buat hiburan jadinya. Oke. Biar nikah nggak boring-boring banget. Tapi lu bawa roti buaya tetap. Ah, kalau roti buaya buat lamaran biasanya. Iya, seserahan-seserahan gitu. Lu tetap ngikutin adat Betawi lu atau kayak ya terserah cewek dia mau dikasihnya apa gitu. Tergantung ceweknya. Itu kan pernikahan mostly acara cewek kan. Oke. Kalau Kalau gua pengen- cewek lu pengen. maunya adat gimana? Iya, kalau cewek lu maunya adat tapi bukan adat Betawi. Ya misalnya ada cewek Kongo gitu misalnya. Wow, Adat Zimbabwe gitu. bocita. Ya misalnya cewek-cewek dari Afrika Iya, gitu. iya. Mungkin bisa pakai palang pintu tapi mungkin gitu jadi palang pintunya. Ya takut nyaru sama catcalling aja. Gimana? Ya apa-apa lah. Gak apa-apa. Gue fleksibel gue. Oke. Kalau lu adat apa yang pengen lu banget? Sebenarnya gue pengen Jawa sih. Ah, Nah, lu kan gak ada Jawa-Jawa. Cowok gue Jawa. Kenapa lu tertarik Jawa? Kenapa gak Padang? Padang kan ada tari piring. Ada saman Aceh ding. Soalnya nanti Kok lu ngurusin adat dulu sih? Kan KUA dulu sama. Bu iya bener sih Islam dulu ya harusnya ya. Iya. Bukan adat Lu dulu mau ya. KUA apa Pernikahan mau- secara agama apa dulu harusnya. Iya, jangan sama adat itu kan. Iya. Tapi satu lagi KUA kalau misalnya KUA kan buat orang Sipil Islam. aja. Apa? Sipil. Sipil. iya. Dukcapil. Sipil di kantor pencatatan sipil. Oh. Ya kan kalau agama lain pengen nikah tuh di pencatatan sipil biasa aja. Oke, di Jepang gitu ya? Apaan? Di Jepang kan juga di sipil. Oh, Nggak tahu fun sih. fact. Nggak tahu. Enggak, kalau misalnya di Jepang kan emang kayak ngajuin ini Ah, pernikahan, ntar dikasih surat, oke. udah suami istri tinggal tanda tangan, kita Oh, menikah. tapi Akhirnya. luar negeri bukannya kebanyakan emang kayak gitu ya? Jepang Ide sih mereka kebanyakan. gitu-gitu. Tapi cowok lu Kristen apa Protestan? Katolik apa Kristen? Kristen. Oh, oke. Iya. Nggak harus ada kelas-kelasnya dulu setahu gua. Kalau Katolik ada kelas-kelasnya. Oh, ada, tetap ada. Oh, tetap ada. Soalnya kan ada juga Kristen yang apa namanya? Kelas-kelas apa?
Kelas-kelas sebelum pernikahan gitu. Kelas Islam juga rohani, ada kan? kelas Islam juga rohani. ada kan? Islam ada, Bimbingan Islam ada. pranikah kan? Ya, bimbingan pranikah wajib. Iya. Cuman kalau Kristen Katolik beda setahun belajar kayak gitu. Katerisasi namanya. S2 tuh Wih. anjing. Setara S2. Setahun. Tergantung tapi gerejanya, maksudnya gereja tradisional atau gereja modern yang nyanyi-nyanyi. Oh. Lo tau gak sih? Kalau dalam setahun itu tiba-tiba di tengah-tengah putus gimana? Ya gak jadi, udah. Hah? Ilmunya disimpen aja sendiri. Oh. Tapi nikahnya jalan kan? Gimana orang putus gimana bisa jalan nikahnya? Lah kan gak lulus doang. Bukan maksudnya nggak lulus, putus, hubungannya putus. Oh, Iya. iya. Sutup. Lah nggak usah nikah itu mah. Iya, makanya kita Siapa yang bilang bisa gitu. nebak Oh, anjing? iya. Makanya kan itu jauh banget Iya, setahun, iya, Bre. iya, Iya, Siapa yang bisa Bre. prediksi setahun ke depan? Siapa tahu tiba-tiba selingkuh? Oh iya bener. Iya kan? Siapa tahu tiba-tiba dibunuh, mati. Shit. Nggak usah nikah lah udah. Itu kan Pesimis dream banget. lu. Gue gila gue pengen nikah gue. Oh. Gak mungkin kumpul kebo kan? Gak mungkin. Nggak mungkin Iya. living Iyalah. together Nggak dong, nggak mungkin. mungkin. Iya, apa itu? Iya kan kemarin lu udah maaf-maafan kan sama bokap lu? Udah. Terus Respon Terus bokap lu jawabannya gimana? apa? Ya udah aja cium tangan gue. Oh, ya udah aja ya. Karena biaya ya gitu aja gue sama keluarga gue. Nggak ada Iya. gimana-gimana. Simple. Simpel. Udah tutup. Ya udah, terima kasih udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa nonton episode kita selanjutnya. Dadah.